Kita nggak ada pemasukan sama sekali, tapi kan kita harus tetap bayar pegawai kan. Ya, Ya akhirnya memakan uang kas. Ya. Dan ini rahasia ya. Saya jual cincin kawin. Mana ini ya pasangannya ya? Denger nggak ya? Semoga nggak tahu. Nah kemudian begitu pandemi diputuskan semuanya dari rumah masing-masing. Jadi tidak ada yang ngantor, ke meeting pun sekarang kita tetap Zoom. Ketika kita lagi bawa tamu sekitar 150 orang, ada satu yang positif. Jeng-jeng. Gimana itu ya? Oh itu seru sekali. Bagaimana nih nasib tamu? Rombak dong. Kita kan pakai 3 hotel. 3 hotel yang jauh-jauh, ada yang di ujung di atas, ada yang di tengah, ada yang agak ke bawah. Koper semuanya udah masuk kamar dong. Yang tadi di base 2 semua dipindah ke hotel yang bawah. Roomless amburadul. Kembali lagi ke podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakap sana, cakap sini bersama saya Vivin Maidarina. Hari ini saya sudah bersama Kak Wina Bojonegoro. Apa kabar Kak Wina? Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Senang sekali ketemu Kak Wina ini. Tribuner, Kak Wina ini selain beliau terkenal sebagai penulis cerpen, juga ada beberapa novel yang sudah terbit. Kak Wina juga punya bisnis tour travel. Betul Namanya sekali. apa Kak? Padma Tour Padma Organizer. Tour. Nah, hari ini kita mau bahas tentang turnya Kak Wina yang kemarin ini di era pandemi itu bisnis tour termasuk salah satu bisnis yang anjlok-anjloknya gitulah ya. Sangat. Jadi pengen denger nih cerita dan tips-tipsnya nanti buat Tribuner kira-kira melewatinya itu seperti apa. Kak Wina, Padma Tour itu sejak kapan sih Kak Wina bikin tour itu? Padma Tour itu 2011, 1 Oktober 2011. Pas saya pensiun dari sebuah BUMN, Terus saat bikin. itulah bikin. Wah, berarti 2011 Sekarang udah 12 tahun. 12 tahun dan Nanti itu Oktober. tadi ya melewati masa pandemi. Nah, Yes. saat itu berarti udah berkembang, udah lumayan lah ya, udah melayani Nusantara ya ini. Paketnya sampai mana aja nih? Kalau paket sih sampai seluruh dunia sih sebenarnya. Wah, keren. Tapi pelanggannya seluruh Indonesia dan beberapa tamu dari luar, dari Estonia, dari Singapura, Taiwan. Wah, keren. Itu karyawan berapa itu kira-kira? Karyawan Sebelum pandemi nih? Sebelum pandemi itu ada 7. Nah, tetapi setelah pandemi yang tetap itu 4, yang lainnya freelance. Oh, dibikin sistem seperti itu ya. Jadi kayak tour guide, tour leader, kemudian dokumentasi itu semuanya freelance. Cakupan-cakupan diambil saat ada trip Event, gitu ya. Nah, kembali terpuruk apa kala itu ketika Sangat terpuruk. Berarti sepi banget, nggak bisa kemana-mana atau? Jadi gini, waktu itu Maret kan ya peristiwanya itu ya. Sebenarnya Maret itu saya ada tamu sekitar 300 orang. Wow. 300 orang yang Sudah gimana? DP itu berarti sudah pesan gitu ya. Sudah DP, jadi sudah lunas pembayarannya tamu. Tinggal berangkat aja berarti tinggal ini. berangkat aja. Terus. Karena tinggal berapa hari lagi. Ternyata kan kena lockdown. Nah kemudian habislah kita. Berarti harus balikin waktu itu ya dana-dana yang tidak bisa balikin. Tamu tuh beberapa ada yang belum lunas ya. Ada 6 kantor gitu. 4 kantor, yang 2 udah lunas, yang 2 belum. Nah yang lunas sih nggak bisa dibalikin. Kenapa? Karena kita sudah lunas ke hotel, sudah lunas ke base. Yang belum lunas tuh hanya tempat wisata dan makan baru DP kan. Jadi itu semua membuat ya kami nggak bisa menarik dana. Ke customer juga kami nggak bisa dong, gimana? Memang kondisinya seperti itu. Jadi kami ceritakan. Terus ada beberapa tamu yang lain yang seharusnya ada yang ke Baju, ada yang ke Raja Ampat tuh harus
batalkan semua ya tripnya dibatalkan semua karena nggak tahu sampai kapan gitu. Bahkan ada yang hotel sudah kita DP di Jogja itu nggak bisa dikembalikan, sama kasusnya dia juga kan sepi, nggak bisa ngembalikan duit. Nah akhirnya apa yang terjadi, dirupakan voucher hotel gitu. Nah akhirnya kita nggak ada pemasukan sama sekali, tapi kita harus tetap bayar pegawai kan. Ya akhirnya memakan uang kas. Ya, dan ini rahasia ya. Saya jual cincin kawin. Mana ini ya pasangannya ya? Denger nggak ya? Semoga nggak tahu. Digadein atau dijual Kak? Dijual. Untuk nutup biaya operasional ya istilahnya? Bukan, untuk saya pribadi, karena saya nggak digaji. Saya nggak digaji dari Patmatur. Patmatur menggaji karyawan, tapi tidak penuh gitu ya. Tapi kan 2,5 tahun itu. Untuk biaya bertahan hidupnya Patmatur ya. Habislah uang kas ya, sampai akhirnya nol loh. Tapi waktu itu memutuskan untuk tetap bertahan atau kan bisa memilih untuk biar noes gitu kan. Kita banyak waktu itu masih punya keyakinan berarti ya. Saya berpikir bahwa pandemi itu 2 tahun karena ada hotel di Bali itu yang menyatakan kami tutup selama 2 tahun. Jadi berarti ini 2 tahun nih pandemi. Ternyata lebih. Ya. Terus karena saya tidak gajian ya akhirnya oke lah kita menjual apa yang bisa kita jual. Beberapa teman GM hotel tuh kan akhirnya beralih ke jual makanan. Staf kami pun juga nyambi jual makanan untuk nambahin pendapatan mereka. Betul. Ya. Kemudian beberapa guide itu juga jual makanan, ada yang bikin kopi, bikin macam-macam. Nah terus kami ngapain? Ya promo-promo doang. Jadi promo-promo. Cuman mengingatkan orang-orang bahwa Patmatur masih ada. Tetap itu kita ya. Tetap pasang status, tetap Instagram tetap di-maintain, Facebook tetap di-maintain supaya orang tidak lupa bahwa Patmatur tuh ada. Gitu. Tapi yang saya tangkap sih keyakinannya luar biasa. Maksudnya banyak juga yang mungkin bisa memilih. Ya udah stop lah. Gaji karyawan itu nggak enteng loh kan. Beberapa travel besar itu yang gedungnya bertingkat tuh tutup. Itu mungkin karena biaya operasionalnya udah gede banget ya sampai ya. Sementara yang ini masih bisa diupayakan. Betul. Gitu. Nah, Patmatur karena tidak pegawainya tidak yang gede banget, kita tadinya masih bisa lah orang gitu ya, masih bertahan. Itulah gunanya kita ngantor dari rumah kan. Dari dulu ya, sebelum pandemi dulu, memang seperti itu. Dari dulu ngantor di markas kita itu adalah rumah. Rumah salah satu karyawan gitu. Rumah saya, rumah saya itu dipakai untuk markas. Nah kemudian begitu pandemi diputuskan semuanya dari rumah masing-masing. Jadi tidak ada yang ngantor. Ke meeting pun sekarang kita tetap Zoom. Kecuali memang FGD kemarin setelah pandemi kita kumpulin, kita FGD bahkan yang freelance juga semua kita kumpulin. Ayo kita membahas Patmatur ke depan mau seperti apa. Gitu. Jadi salah satunya ya untunglah dari awal memang sistemnya udah dari rumah, kerja dari rumah ya. Dari rumah dan jadi biaya operasional kita itu jadi kecil. Ini salah satu tips untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai wirausaha, nggak apa-apa dari rumah, asalkan izin-izin itu diurus. Harus lengkap dulu. Iya, harus lengkap. Kita Patmatur bayar pajak dong tetap. NPWP ada, NIP ada. Jadi legalitasnya semua beres di awal, meskipun itu dari rumah. Betul. Jadi izin-izin diurus lengkap, NPWP diurus, kita bayar pajak sehingga kita tidak perlu merasa was-was. Itu muncul biaya di awal berarti. Tapi asal beres gitu ya, maksudnya enak. Kita bikin badan usaha itu juga sampai Kemenkumham itu kan juga berbayar. Berarti modal di awalnya itulah ya kalau bisnis tour ya. Lumayan itu. Terus bertahannya setelah itu, setelah pandemi terlewati kan kayaknya udah langsung melejit kembali nih, udah banyak tamu juga. Nah itu tipsnya gimana? Gunanya kita tetap eksis ketika pandemi ya, walaupun itu hanya berupa Instagram tuh aktif gitu, kemudian Facebook juga. Nah
kita kan punya kantor nih di HP. Ini kantor ya. Sekarang eranya semua ada di dalam satu. Nah, kita selalu update broadcast, tapi broadcastnya juga yang seminggu sekali enggak, paling berapa bulan sekali gitu broadcast. Itu hanya untuk mengingatkan, hai customer apa kabar, kita sekarang ini loh punya paket ini. Nah gitu, jadi itu berguna walaupun kadang dibaca doang gitu ya. Tapi paling enggak mengingatkan. Betul, itu reminding. Dan akhirnya begitu pandemi sudah agak melandai, kita mulai terima tamu yang lumayan. Pertama-tama itu yang kepending tuh ya, yang duitnya udah masuk. Kemudian mulai ada tamu dari lembaga keuangan, dari BUMN. Nah, ada kasus ketika kita lagi bawa tamu sekitar 150 orang, ada satu yang positif. Jeng-jeng. Gimana itu ya? Oh, itu seru sekali. Jadi ketika tahu bahwa, jadi ceritanya kalau dia mau naik pesawat dan belum booster kan harus PCR. PCR, betul. Nah, ternyata salah satu yang PCR itu positif. Akhirnya diputuskan panitia satu base semua harus di swab. Oke. Nah itu tapi kan belum berangkat, masih baru mau naik pesawat. Karena pesawatnya tuh check in duluan H-1. Oh. Jadi ini pas ke Bromo, satu base ini harus di swab semua. Jam 9 malam bagaimana mencari tenaga swab? Jam 9 malam. Terus, tapi alhamdulillah Patmatur ini didukung oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Dan salah satu kru kami itu adalah volunteernya PMI. Jadi pas ada kasus begitu langsung ke relasi ya, jaringannya Patmatur udah sampai di mana-mana sehingga ketika ada kasus bisa langsung tertangani. Jadi malam itu langsung langsung swab. Alhamdulillah hasilnya negatif semua. Jadi yang negatif tetap bisa berangkat. Tetap tegangnya tapi minta ampun. Satu orang yang positif itu langsung kita karantina di tempat yang terpisah. Nah kemudian bagaimana nih nasib tamu? Rombak dong. Kita kan pakai 3 hotel. 3 hotel yang jauh-jauh, ada yang di ujung di atas, ada yang di tengah, ada yang agak ke bawah. Koper semuanya udah masuk kamar dong. Iya. Begitu panitia bilang, yang tadi di base 2 semua dipindah ke hotel yang bawah. Roomless amburadul. Di bis yang karena tadi bis bersama orang yang positif itu ya. Nah, langsung dirubah amburadul lah roomless. Untungnya kita karyawan yang turun tuh selalu banyak. Misal gini tamu 150, kita timnya tuh 10 orang lebih. Oh, jadi nggak kedandapan ya bahasanya ya. Dan saya posisi lagi sekolah auditor di Jogja. Jadi pas itu Kak Wina nggak ikut, cuman sama tim aja yang nangani. Jadi semua lewat ini, semua lewat koordinasinya WA. Lewat WA. Betul. Jadi kadang-kadang gini ya, ada yang tanya, Patmatur ini kenapa kok agak mahal gitu. Sebagai, kalau saya tender nggak pernah menang, bocoran ini, karena saya mementingkan pelayanan. Betul. Jadi misalnya makan, saya nggak mau makan yang kayak anak sekolah gitu ya. Makan selalu makan yang bagus, yang proper lah ya, karena klien kami kan menengah ke atas. Jadi segmented, akhirnya customernya Patmatur itu segmented, dan itulah kenapa kami nggak berani ngasih yang murah-murah gitu ya. Karena tetap agar menjaga kualitas itu tadi. Betul, karena di akhir acara kita selalu bikin feedback form, apa yang mengecewakan Anda selama itu yang jadi pembelajaran juga untuk Patmatur untuk kedepannya. Nah itu, jadi kasus pandemi itu saya pikir tamunya itu akan kecewa karena kan amburadul tuh kopernya udah di Jiwa Jawa dipindah ke Kecombrang, yang di Kecombrang dipindah ke apa itu yang atas itu, aduh diacak-acak lah ya, kamarnya ya, maksudnya ditukar-tukar, tapi ternyata mereka ya karena waktu itu Patmatur menanganinya juga dengan ini ya, profesional, bisa langsung dan tes. Dan ternyata mereka itu nggak ada yang mengeluh dengan perubahan kamar yang mendadak. Jam 1 malam masih ada yang angkut-angkut koper loh, krunya Patma itu. Ada yang sudah kedinginan, koper saya mana belum datang. Oh sebentar, masih OTW dari atas. Tahu sendiri kan Bromo, hotelnya jauh-jauh. Nah setelah itu feedback yang masuk, ternyata wah bikin kami terharu dan bahagia. Apa itu salah satunya? Kami tidak pernah kecewa dengan Patmatur. Ketika ada masalah, semua ditangani dengan sangat baik. Jadi dinamika yang sangat tinggi,
di lapangan, apapun kejadian selalu bisa dihandle. Itu belajarnya dari mana? Maksudnya karena Kak Wina dan tim emang biasa menangani sehingga akhirnya jadi kayak fast respon gitu atau? Ini belajarnya adalah dari Telkom. Saya kan pernah jadi PR di Telkom ya, pernah jadi account manager, pernah jadi sekretaris, pernah jadi markom. Biasa menghandle tamu direksi atau tamu-tamu kementerian gitu. Jadi kami tahu bagaimana melayani pelanggan tamu-tamu VIP. Nah, gaya kerja seperti itu kami terapkan di Padmatur begitu. Jadi ini sekolahnya tuh 20 perjalanan panjang ya. Tahun di Telkom. Pengalaman panjang. Ada gini ya, ada kadang ada bos yang rewel gitu ya. Jangan gini, jangan Bu, kan udah banyak karyawan mungkin yang aduh kok gitu sih bos itu. Kalau saya enggak. Saya senang kalau punya bos cerewet gitu ya. Dalam tanda kutip cerewet. Karena berarti dengan bos kita cerewet itu berarti kan beliau perfeksionis. Itu bagi kami karyawan adalah sekolah. Gitu. Nah, Kak Wina kan nggak setiap kali kalau ada trip gitu ikutan gitu. Nah, menerapkan hal yang sama ke timnya kayak gimana ini? Sebelumnya kan kita pasti briefing. Jadi pada saat H-1 biasanya kita briefing. Briefing itu semua baik itu misalnya gini ya. Kalau di layanan Padmatur ada airport handling, otomatis orang yang memegang airport handling juga tetap ikut meeting, ikut briefing lah ya di awal. Nah, kalau sekarang Zoom dulu ya dengan telepon gitu ya. Nah itu semua disampaikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Contoh begini, ada kan orang yang merokok, kru kita perokok itu. Saya wanti-wanti tidak boleh merokok ketika masih menghandle tamu. Kecuali tamu sudah istirahat, kalian boleh. Tidak boleh makan bersama tamu. Makan harus ada tempatnya sendiri. Terus tidak boleh rambutnya lebih dari telinga. Tidak boleh menggunakan apa yang tidak boleh, misalnya sepatu yang bagaimana gitu. Tidak boleh bau badan. Tidak boleh misalnya pakai kacamata hitam bersama tamu karena kan gaya gitu bersama tamu. Kalau gaya. Gak boleh lebih gaya daripada tamunya. Apalagi selfie saat bareng tamu. Enggak boleh itu. Itu gaya banget. Nah, profesionalitas itulah yang diajarkan dan diterapkan ke tim sehingga akhirnya ya Padmatur berjalan seperti ini ya kayaknya. Saya kalau jalan sama tamu tuh kadang-kadang seneng takut karena kan nggak boleh selfie kalau bawa tamu ya. Jadi ya memposisikan diri benar-benar orang nyatur ya jadinya. Betul. Jadi melayani. Nah kalau misalnya ternyata ada tempat yang menarik yang pengen kita foto ya jangan selfie, difoto aja. Tempatnya aja. Tempatnya aja. Jangan begini. Jadi dilihat tamu tuh kayak nggak etis gitu ya. Kamu kan kesini harus ini ya menahan diri ya akhirnya. Betul. Nah, selama pandemi untuk melengkapi promo-promo tadi, apakah sempat kayak survei atau apa untuk nambahin update-update-nya atau ya udah foto-foto lama aja untuk pengingat aja gitu? Selama pandemi kan kita tetap pribadi jalan-jalan, ya. Tetapi kita kan ada komunitas. Komunitas tetap saling info, tetap itu. Jadi misalnya kayak ada grup konsorsium, ada grup Indonesia apa, travel agent apa, ada IP, ada macam-macam. Itu kita tetap. Jadi tetap update dan komunikasi dengan mereka supaya nggak ketinggalan ini updatean dan berita ya. Ada info apa-apa kita ini. Kadang-kadang itu dijadikan bahan broadcast kamu. Misal sekarang pulang dari Turki tidak harus karantina loh. Terutama dulu kan update-update tentang persyaratan naik pesawat misalnya. Itu berarti share aja gitu tapi dikasih dilabelin Padmatur gitu tuh udah jadi pengingat ya akhirnya. Masih ada nih Padmatur. Jadi intinya sih kita harus keep in touch with your customer. Itu meskipun seterpuruk apapun dia. Iya. Itu kan nggak modal gini. Iya. Cuman yang berat ya memang waktu menggaji karyawan itu akhirnya ya bertahan. Dan untungnya mereka
Apa yang membuat karyawan tetap bertahan? Maksudnya kan ya, kan kalau nggak ada tur nggak ada ceperan juga ya. Maksudnya kalau saya sebagai karyawan nih, waduh nggak ono tur, nggak ono ceperan. Tapi kenapa ini mereka pada setia ini? Tipsnya apa nih membuat karyawan tetap setia? Boleh sombong nggak sih? Boleh dong. Padmatur ini seringkali memberikan apa ya, upah agak lebih tinggi daripada rata-rata, walaupun kita perusahaan kecil. Sombong. Tribuner nanti pada pingin ikutan nih, ikutan tripnya Padmatur atau ikutan jadi karyawannya Padmatur nih? Ya kadang-kadang itu ini sih apa ya, misalnya gini ya, standar guide di Lombok misalnya itu masih lebih murah daripada Bali, gitu ya. Di Bali masih lebih murah daripada Surabaya, gitu. Jogja waktu itu misalnya masih berapa gitu, X gitu ya. Kita sudah di Jogja sudah ngasih X plus sekian, gitu. Makanya sampai termasuk base nih kita kadang-kadang dicari gitu. Ada brand base yang di Surabaya yang terkenal tuh. Kalau ada order dari Padmatur, saya duluan. Iya. Itu yang kita jaga. Memberikan apresiasi lebih lah ke karyawan dan tim sehingga seterpuruk apapun akan membersamai Padmatur akhirnya. Ya, alhamdulillah masih banyak yang bersedia menjadi timnya Padmatur. Dan sekarang udah 100% pulih atau gimana nih statusnya? Sudah pulih. Sudah banyak trip 100%, ya? Ini karena puasa aja agak kita berhenti. Tapi setelah Lebaran berarti udah banyak. Alhamdulillah ini habis Lebaran langsung ke Lombok ini. Wah, jadi penasaran sama tips-tips berikutnya, tapi mungkin kali ini dicukupkan sekian dulu ngobrol-ngobrol dengan Kak Wina Bojonegoro selaku pendiri pemilik dari Padmatur. Tribuner mungkin bisa intip juga di IG-nya apa Kak? Kalau mau ngintip-ngintip Padmatur Organizer nyambung. Padmatur Organizer ya. Ya, itulah sekilas obrolan kita hari ini bersama Wina Bojonegoro, pemilik sekaligus pendiri Padmatur, dan tips-tipsnya ketika tumbang saat pandemi dan saat ini sudah menang kembali. Sampai jumpa di podcast berikutnya.